أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Balasan atas perilaku Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 61. Ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak bersabar dengan satu macam makanan saja. Menurut surat Al-Baqarah ayat 57, satu macam makanan yang Bani Israel makan di dalam perjalanan mereka di belantara gurun pasir ialah manna dan salwa. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu, wahai Musa, untuk kami Bani Israel, agar Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kami sebagian dari apa yang tumbuh di bumi, berupa sayuran, ketimun, bawang putih, kacang, dan bawang merah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, apakah patut kalian menukar sesuatu yang amat hina dengan yang amat baik, manna wa salwa, makanan yang telah diturunkan oleh Allah? Padahal kalian berada di padang pasir dengan rezeki dari Allah. Tentu itu adalah amat baik. Namun kalian Bani Israel justru meminta untuk ditukar makanan itu dengan makanan yang lain yang lebih rendah daripada manna dan salwa yang diturunkan Allah langsung. Maka Nabi Musa berkata, masuklah ke suatu negeri, maka kamu akan mendapati di sana apa yang kamu minta, makanan-makanan tersebut. Maka setelah itu mereka, Bani Israel pun ditimpa dengan kehinaan dan kenistaan, dan mereka memang patut mendapatkan kemurkaan dari Allah. Karena mereka kufur ingkar kepada perintah-perintah Allah, dan bahkan mereka Bani Israel membunuhi para nabi Allah yang diutus oleh Allah tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka Bani Israel durhaka kepada Allah dan melampaui batas aturan yang telah Allah tetapkan. Pahala orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka hanya percaya kepada Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan Sobiin, yaitu mereka orang-orang yang masih percaya kepada Allah dari golongan Bani Israel, dari golongan orang-orang pengikut Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, baik dari kaum Bani Israel maupun kaum dari Nabi Isa alaihissalam, dan mereka mengerjakan amalan yang solih, mengerjakan amalan yang baik yang dituntunkan oleh syariat Islam, maka mereka akan mendapatkan balasan dari Tuhan mereka, Allah Rabb mereka, dan tidak ada bagi mereka rasa takut
serta mereka tidak pula bersedih hati. Balasan pengingkaran atas janji dengan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan kalian, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 dan 40. Yaitu perjanjian untuk taat kepada Allah. Padahal kami telah mengangkat gunung ke atas kalian Bani Israel. Yaitu ketika kalian Bani Israel berada di bawah gunung dan Nabi Musa alaihissalam di atas gunung, sedangkan Nabi Musa menerima wahyu dari Allah sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Atau ketika gunung meletus berterbangan di atas kalian, sedangkan kalian berada di bawahnya. Gunung diangkat di atas Bani Israel. Maka Allah berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kalian dan perhatikan apa yang ada padanya, agar kalian terpelihara dari kejahatan, agar kalian bertakwa. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sesudah perjanjian itu kalian berpaling. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya untuk kalian Bani Israel, niscaya kalian Bani Israel termasuk orang-orang yang merugi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sesungguhnya kalian Bani Israel telah mengetahui orang-orang yang melanggar perintah Allah pada hari Sabtu, hari kelapangan. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang dibenci. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Kami menjadikan kaum-kaum itu sebagai contoh bagi mereka yang semasa dengannya dan bagi generasi-generasi setelahnya, serta menjadi peringatan bagi orang-orang yang berbakti, bagi orang-orang yang bertakwa, tentang dirubahnya kaum Bani Israel menjadi kera karena mereka melanggar aturan Allah. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kisah penyembelihan sapi betina, surat Al-Baqarah ayat 67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kaum Bani Israel, sesungguhnya Allah menyuruh kalian, wahai Bani Israel, untuk menyembelih seekor sapi betina. Allah memerintahkan kepada para Bani Israel menyembelih sapi. Yakni agar hilang penghormatan mereka, kaum Bani Israel yang sebelumnya mereka menyembah anak sapi, mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Ini agar hilang penghormatan mereka kepada sapi. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian Bani Israel untuk menyembelih
seekor sapi betina. Perintah Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Mereka, Bani Israel berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sasaran ejek-ejekan, olok-olokan, wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari mereka yang jahil, yang bodoh, tidak memahami perintah Allah. Inilah kaum Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh nabinya, Nabi Musa alaihissalam, masih saja mereka membantah dan enggan untuk melaksanakan perintah nabinya yang merupakan perintah dari Allah.